Kita berjumpa lagi di podcast Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan sore hari ini saya kehadiran tamu istimewa lagi. Di sebelah kiri saya, sahabat podcast sudah lihat juga. Nah, ini tokoh muda, senator atau anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Tengah, Kanda Dr. Abdurrahman Taha SHMH. Assalamualaikum Kanda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pulang lagi ke Palu Kanda, banyak tugas tentunya, tugas negara ini. Ya, Nah, sudah kemana semua ini Kanda? ya, tentunya ini adalah bagian daripada tanggung jawab secara Baik, konstitusional dan secara moral, bahwasanya saya masuk agenda reses ini berkunjung ke beberapa kabupaten, yaitu Baik. mulai dari Morowali Utara, Luwuk, Ampana, dan Poso. Ada 5 kabupaten. 5 kabupaten. Saya langsung merangkaikan reses agenda saya. Baik sekali. Jadi pulang ke kampung sekalian, tugas negara. Iya. Nah, saya sesuai dengan apa ya flyer kita yang sudah beredar di Kanda, saya juga tadi pagi penasaran ini baca ini. Iya. Tiba-tiba Kanda ini ada keinginan mau bisa dibilang bertarung kah begitu juga kayak ini di MPR, mau merebut wakil ketua di MPR RI. Nah, apa motivasinya itu Kanda? Ini kan sudah termasuk sudah nyaman sebenarnya di posisi sekarang ini. Dorongan dari siapa ini kita perlu tahu juga ini. Jadi tentunya begini, bahwasanya dengan hari ini yang diberikan amanah saya oleh masyarakat Sulawesi Tengah, Baik. tentunya adalah suatu kesyukuran dan memang tujuan daripada saya terlibat dalam suatu ruang-ruang politik, bahwasanya saya ingin memperjuangkan daripada aspirasi masyarakat. Ya, saya harus berada dalam ruang itu. Hari ini dengan amanah itulah saya bekerja. Oke. Dan saya tetap menjaga amanah itu secara konstitusi dan secara konstitusional, dan saya selalu menyampaikan aspirasi masyarakat yang selama ini saya berkunjung ke berbagai daerah, bahkan Oke. sampai tingkat desa, dan saya menyuarakan aspirasi itu. Tentu bahwasanya dengan adanya sebuah keinginan dan tekad saya, mengapa saya ingin lebih Ya. untuk maju lagi, Oke. adalah suatu keinginan bagaimana bisa saya lebih baik lagi berbuat. Oke. Bahwasanya ketika saya merebut sebuah dan bertarung dalam ranah ruang itu, Oke. tentunya bahwa ruang-ruang kebijakan kekuasaan ini dan saya ingin memfasilitasi daripada aspirasi itu, tentunya saya akan lebih mudah lagi ketika saya berada dalam pucuk pimpinan Oke. untuk merebut sebuah palu sidang. Oke. Itu adalah salah satu wakil pimpinan MPR RI. MPR RI. Kenapa saya punya tekad dengan hal itu? Karena inilah pola permainan, metode itu saya sudah dapatkan. Bagaimana saya Ya. mendudukkan seorang ketua DPD RI hari ini, Oke. seorang Lanyala, saya sebagai ketua tim saat itu, dan saya mendudukkan seorang saudara Fadil Muhammad menjadi wakil pimpinan MPR RI. Tentunya mekanisme dalam pimpinan MPR itu berbeda dengan DPD. Oke. Oke. Kalau di DPR untuk mewakili daripada pimpinan yang ada di MPR itu kan metode mereka adalah menunjuk salah satu kader yang ada berada di masing-masing partai. Tetapi kalau di DPD RI itu akan bertarung dan dipilih oleh 136 anggota Oke. dari seluruh Indonesia. Ya. Tentunya ini adalah sebuah tantangan bagi diri saya. Kenapa saya punya tekad di situ? Tadi tujuannya adalah itu lebih mudah saya mengawal aspirasi masyarakat, tentunya wabil khusus Sulawesi Tengah. Oke. Jadi ada suatu kesyukuran jika saya berada di situ. Tentunya ini juga saya menyuarakan aspirasi kepada pihak pemerintah hari ini, dan lebih mudah ketika saya berada di posisi itu. Baik. Nah, tentunya lebih mudah dan lebih memajukan daerah saya. Ini bukan persoalan prestise apa, tetapi itulah tekad saya, dan metode ini saya memahami dengan kerja-kerja komunikasi politik terhadap teman-teman yang ada di DPD RI. Baik sekali Kanda. Nah, di situasi ini Kanda ini termasuk
anggota DPD RI atau politisi termuda begitu ya. Ya. Seberapa yakin orang muda ini, orang Palu ini, ya kan, mau berani bertarung mau merebut wakil ketua MPR RI ini? Tentunya begini, kemarin ada sebuah kekisruhan di internal DPD, yaitu mencabut mandat daripada saudara Fadil Muhammad saat itu. Itu terjadi di tahun lalu. Tentunya di saat itulah saya diamanahkan oleh teman-teman dari wilayah timur. Dari wilayah timur itu memberikan amanah kepada saya dan kepada senior saya, saudara Tamsilin Rum saat itu. Tetapi dalam perjalanan saya melihat bahwa dengan adanya mosi tidak percaya terhadap Fadil Muhammad di dalam Undang-Undang MD 3 maupun Undang-Undang internal daripada DPD itu sendiri, bahwasanya saya menganggap ini adalah ada sebuah proses hukum yang cacat hukum menurut saya secara administratif, karena saya melihat dan menganggap bahwasanya mosi tidak percaya sesuatu bukan menjatuhkan seseorang dalam pucuk pimpinan, tetapi itu adalah harus menilai kinerja. Tentunya harus melalui proses-proses yang ada, harus ada penyampaian yang namanya di Badan Kehormatan KBK dulu. Tetapi ini langsung dilakukan sebuah pemilihan. Di saat itulah saya mengundurkan diri. Saya memberikan ruang itu kepada saudara Tamsilin Rum, dan hari ini saudara Tamsilin Rum juga belum dilantik oleh pimpinan, pucuk pimpinan besar MPR RI, karena ada sebuah proses hukum yang dianggap belum ingkrah terhadap sebuah keputusan itu. Jadi kalau mau dikatakan sejauh mana bahwasanya proses pemilihan itu terjadi, begini, karena kami ini adalah DPD yang tidak bisa diintervensi dalam sebuah proses memilih pimpinan, karena kami independen, maka dilahirkanlah ada dikatakan wilayah timur, timur 1, timur 2, barat 1, barat 2. Saat itu Fadil dari timur 1, tentunya harus dipilih dari timur 1. Untuk langkah-langkah inilah yang saya katakan dari awal, bahwasanya proses ini bagaimana saya mendudukkan seorang Lanyala, seorang Fadil Muhammad itu sendiri, saya sebagai ketua tim, tentunya metode ini saya memahami. Kenapa tidak dengan cara ini saya mendudukkan dua pimpinan, baik seorang Lanyala maupun seorang Fadil. Tentunya saya memahami bagaimana tingkat komunikasi politik saya terhadap senior-senior saya yang ada di PD. Dan memang hari ini amanah kepercayaan itu saya memang alhamdulillah telah dipersiapkan oleh senior-senior saya. Jadi makanya saya mengatakan kenapa saya bertekad di situ, ya tujuan metode dengan bagaimana mendudukkan dua pimpinan dan proses politik ini, ya saya dapat memahami, dan tujuannya adalah saya ruang tadi bagaimana saya lebih dimudahkan untuk berkomunikasi kepada pihak eksekutif, sehingga saya bisa membawa aspirasi daerah, tentunya wabil khusus Sulawesi Tengah dan seluruh rakyat Indonesia. Karena kita milik rakyat Indonesia ini, tentunya lebih mudah lagi saya untuk berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi yang ada. Nah, Kanda, tadi saya membaca di salah satu artikel gitu kan. Nah, ini Kanda disebutkan di sini didukung oleh sekitar 89 anggota Senat seluruh Indonesia. Artinya sudah ada, orang bilang sudah ada rel ini. Tinggal mau digas, insyaallah, iya kan? Ini akan dicatat oleh sejarah bahwa anak muda Palu gitu ya, politisi muda Palu itu akan bertarung di MPR RI merebut wakil ketua. Nah, tadi Kanda sudah menyebutkan soal aspirasi begitu. Nah, ketika nanti di pucuk pimpinan itu Kanda akan berbeda kan ketika pengambil kebijakan di DPD dan MPR RI. Kanda melihat di Sulawesi Tengah ini aspirasi apa yang ketika Kanda ada di posisi itu, apa yang Kanda mau terobos lah begitu, yang perlu kita di wilayah Sulawesi Tengah, yang kayaknya deh kalau saya di posisi itu saya harus menggerakkan ini deh. Kita perlu tahu juga komitmen Kanda kalau duduk ini kan. Tentunya memang berbeda dalam hal itu. Tetapi begini, kerja-kerja DPD dan DPR itu sama sebenarnya. Di sisi lain, kalau di DPR, DPD kan mitranya itu kan juga
sama dengan kementerian, Oke. presiden. Hmm. Nah, tetapi kalau di pucuk MPR, Oke. pimpinan MPR itu korelasi komunikasi itu langsung ke presiden. Wow. Jadi ini lebih mudah. Oke. Tentunya hal-hal yang saya inginkan ke depan terhadap aspirasi, dan saya melihat, dan sejauh ini hampir 4 tahun dalam masa jabatan saya dan saya lakukan dalam rangkaian resi saya, banyak menampung aspirasi, banyak hal-hal yang saya temukan yang perlu dievaluasi terhadap daerah kita. Oke. Seperti persoalan tambang-tambang yang ada hari ini, Iya. dan memang sumber daya alam yang perlu didorong, dan memang hasil pertanian dan perkebunan memang perlu kita harus mendorong, terutama adalah bagaimana pengairannya, apa segala, irigasinya. Nah, ini yang harus. Dan kalau di posisi situ kita lebih mudah berkomunikasi. Baik. Apalagi kita menyampaikan langsung kepada presiden, karena memang korelasi komunikasi politik antara pimpinan MPR itu berada dalam presiden. Nah, dan lebih mudah kita membawa aspirasi itu terhadap Oke. kementerian, dan menteri ini di saat itulah kalau kita menyampaikan seorang pimpinan DPR kan pasti lebih mudah berkomunikasinya. Tentunya hari inilah saya bertekad dengan nawaitu Bismillah melangkah secara metode. Insya Allah saya sudah memahami kerja-kerja politik saya, komunikasi politik saya. Yang kedua adalah persoalan komunikasi politik terhadap teman-teman dan senior yang ada di DPD itu sendiri. Tentunya hari ini ya mereka welcome dan selalu mendukung apapun. Dan hampir 4 tahun ini teman-teman memberikan kepercayaan terhadap diri saya. Segala sesuatu dan masalah yang ada di dapil mereka, alhamdulillah saya menyelesaikan. Kepercayaan itulah yang diberikan kepada saya. Pada akhirnya mereka memilih dan memanggil. Ini paling tidak harus Adinda yang menjadi pimpinan DPR ke depan. Amanah ini yang harus terjadi. Jadi gitu. Berarti kalau terpilih ini pimpinan termuda ini. Insyaallah, mudah-mudahan. Nah, Anda juga ini saya kenal adalah politisi yang tegas, kritis begitu kan. Saya banyak melihat video-video Kanda ketika rapat di DPR MPR itu, Kanda sangat banyak mengkritik sesuatu begitu. Nah, ini sahabat podcast dan masyarakat Sulawesi Tengah, kita sekarang lagi dinonton masyarakat Sulawesi Tengah. Karena kalau duduk nanti di wakil ketua MPR, apa masih sekritis ini kah, atau nanti akan berubah untuk membawa aspirasi kita? Tentunya tergantung situasi dan kondisi terhadap bangsa dan negara ini. Di mana di saat saya mengkritisi, di mana saat harus mendukung daripada program pemerintahan. Tentunya hal-hal yang positif yang harus dikritisi ya tentunya harus membawa aspirasi. Jika kebijakan pemerintah hari ini memang dia pro terhadap masyarakat, tentunya harus kita mendorong. Jika kebijakan sebuah pemerintahan itu tidak pro terhadap masyarakat, yang merugikan masyarakat, yang mau tidak mau, kita harus mengawal dan mengkritisi dan meminta dievaluasi. Nah, itulah tujuan dari pimpinan. Di saat berarti tidak ada yang berubah ya? Tidak ada yang berubah, insya Allah saya tidak akan berubah mulai hari sejak saya terpilih, dan memang niat untuk terhadap masyarakat dan daerah. Termasuk juga nanti kalau ditemui konsisten masih tetap seperti ini. Biasanya kan orang kalau sudah di posisi atas agak berbeda-berbeda. Nah, dulu kan saya masih ini. Jadi kalau macam sekarang ini kan Anda kan kalau ketemu banyak orang itu gampang sekali ditemui. Malah sekarang dengan mama di TikTok dan di berbagai platform itu sangat dekat. Jangan nanti ketika terpilih jadi wakil pimpinan MPR RI jarak itu semakin jauh, tidak kan? Oh, tidak akan. Insya Allah saya tidak akan pernah berubah di jati diri saya. Dan saya memang berangkat dari orang yang betul-betul zero, yang bukan sebagai seorang turunan punya kasta, iya kan? Bukan dari orang yang kaya raya. Ya, saya lahir dari rahim seorang guru mengaji. Jadi insya Allah saya tetap menjaga diri saya. Tidak ada yang berubah sahabat podcast. Jadi kita support Kanda Abdurrahman Taha ini yang akan maju nanti untuk calon wakil ketua MPR RI. Nah, ini sejarah akan mencatat, seandainya terpilih ini mungkin sejarah baru ini, orang Palu, orang Sulawesi Tengah yang akan berada di pucuk pimpinan.
Nah, kita juga ikut mengawasi sebagai tugas kita masyarakat, tugas-tugas beliau nanti di MPR RI, kita juga akan menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Siap. Nah, Kanda, di perjalanan Kanda sampai hari ini, khususnya di rencana maju di Wakil Ketua MPR RI, tentu Kanda sudah bilang tadi ada beberapa yang memberi masukan begitu kan. Nah, tentu bukan cuma itu yang dibutuhkan. Sudah soan ke tuaka-tuaka di Sulawesi Tengah, termasuk mungkin dari keluarga, dari ibu yang saya tahu Kanda ini sangat menghormati ibu. Apa-apa itu saya lihat kalau di medsos, kalau mau ke Jakarta apa soan dulu cium kaki ibu dan minta doa restu. Di rencana ini Kanda sudah melakukan apa ini? Alhamdulillah, tentunya saya niat ini sudah menyampaikan kepada ibu saya. Oke. Dan saya dijawab Bismillah dan selalu diingatkan tetap amanah. Oke. Dan mulai sejak awal sampai akhir ini ibu saya bilang menyampaikan jangan pernah berubah satupun apapun kau punya perilaku. Ya Alhamdulillah saya tetap menjaga itu, dan restu ini direstui ibu saya untuk demi kepentingan bangsa dan negara, tentunya dan daerah, wabil khusus Sulawesi Tengah. Dan memang niat inilah saya melangkah untuk lebih baik lagi, dan saya sudah menyampaikan juga kepada senior-senior saya yang ada di HMI, baik di kami, saya juga menyampaikan, dan saya mohon doa, tentunya saya memohon dan meminta doa kepada senior-senior, dan terutama adalah kepada pimpinan DPD itu sendiri dan beliau Pak Lanyala merestui, dan saya sudah membangun koalisi kami untuk menuju ke arah itu. Dan karena metode pemilihan nanti pimpinan adalah nanti posisi dia ibarat paket. Mulai dari pimpinan DPD dari wilayah timur siapa, misalnya Tamsilin Rum, MPR-nya saya. Begitu. Jadi inilah yang kami ramu dan sudah kami adakan sebuah komunikasi. Tentunya itu yang saya katakan tadi. Saya mohon doa restu warga Sulawesi Tengah, mudah-mudahan amanah ini diberikan kepada saya teman-teman, dan insya Allah lebih baik lagi saya ketika membawa aspirasi berkomunikasikan dan lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi. Nah itu, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Kanda ini bisa diluruskan jalannya. Nah, karena saya mau balik sedikit ke belakang dulu, karena di artikel yang saya baca ini, Kanda memfokuskan ke sumber daya alam kita, yaitu khususnya untuk tambang dan sumber daya manusia untuk tentu mengelola itu. Nah, kalau Kanda melihat kita kan di Sulawesi Tengah ini sekarang jadi objek vital nasional, khususnya tambang ya, ada di Morowali Utara. Kita banyak potensi ya, di Luwu kita punya gas. Nah, kita punya banyak sumber alam itu. Nah, ketika di posisi tadi yang Kanda bilang, Kanda bahkan lebih gampang berkomunikasi dengan presiden langsung nanti. Tentu presiden terpilih sudah nanti kan. Insyaallah. Nah, kalau di persoalan ini Kanda mau menekankan apa ini? Khususnya untuk SDM kita, SDA kita yang dikelola oleh SDM lokal gitu. Apa yang Kanda sudah raba-raba sekarang ini, yang tentu ketika nanti berkomunikasi dengan presiden dan menteri-menteri, tolong dong Sulteng ini, kita punya ini, tolong lebih banyak lagi perhatikan soal bagaimana PAD bisa berkembang dan segala macam. Bagaimana Kanda? Ya, tentunya awalnya saya kalau melihat, saya katakan ini harus dievaluasi. Yang saya katakan tadi, mulai dari beranjak dari persoalan perekrutan tenaga kerja, bagaimana melibatkan masyarakat yang ada di daerah kita. Tentunya itu dulu yang diakomodir. Coba Anda sekarang, saya yakin dan percaya, silakan dicek. Ya, dicek baik di Morowali maupun di Morowali Utara dalam hal pabrik pertambangan itu. Coba cek berapa persen putra daerah yang terrekrut. Tentunya ini kan perlu ada sebuah evaluasi. Kenapa muncul konflik kemarin segala sesuatu? Itu kan ada rasa kecemburuan tentunya yang dimunculkan. Maka dari itu, jika kewenangan kebijakan ini berada dalam posisi diri saya di wakil pimpinan MPR, itu lebih mudah mengkomunikasikan. Yang kedua, hal-hal apa yang terjadi hari ini, tentunya kita tidak anti investor, tidak anti investasi. Silakan masuk, yang penting sesuai regulasi yang ada, dan apa yang diberikan terhadap daerah, apa yang diberikan terhadap
masyarakat. Oke. Tentunya ini perlu semua dievaluasi. Baik. Itulah yang saya katakan tadi. Kenapa saya harus dalam hadir lebih kebijakan itu? Tentunya saya ingin daerah kita akan lebih baik lagi. Bagaimana dampak lingkungan setelah pertambangan itu terjadi? Ya tentunya kita memberikan tanggung jawab kepada para investor. Oke. Bagaimana mengembalikan dampak lingkungan itu, dampak lingkungannya terhadap daerah kita. Tentunya saya bagaimana berlabuh, saya dalam perjalanan melihat dari Morowali. Saya ke Morowali itu sangat luar biasa. Oke. Karena apa saya katakan sangat luar biasa? Sulawesi Tengah ini adalah surganya sebuah daerah tambang Oke. yang ada hari ini. Karena apa? Income per kapita pendapatan daripada daerah untuk negara dan bangsa. Oke. Ini Sulteng ini sangat besar memberikan sebuah kontribusi daripada hasil tambang yang ada. Nah tentunya ini kita harus mengevaluasi sehingga ada keseimbangan antara keuangan daerah dan pusat. Oke. Berapa yang harus kita terima sehingga APBD kita ini bisa naik. Ya. Jika ini tidak dikawal, ini akan jadi penonton kita. Oke, setuju. Tentunya hasil apa daerah kita memberikan terhadap bangsa dan negara, ya kita menuntut. Menuntutnya apa? Kita meminta feedback yang apa kita berikan terhadap bangsa dan negara hari ini, sehingga pendapatan baik kabupaten maupun provinsi itu bisa naik. Tentunya hari ini yang saya katakan bahwasanya ingin mengevaluasi bagaimana saya masuk dalam ranah itu kalau tidak berada dalam suatu pucuk pimpinan. Oke. Paling tidak pimpinan MPR. Oke. Dan ini lebih mudah komunikasinya dan langsung ke presiden. Jika pimpinan MPR. Tidak perlu pakai Enggak. wakil dan apa begitu yang dihalang-halangi. Dan ini langsung ke presiden kita berkomunikasi jika di pimpinan MPR posisinya. Dan posisinya sangat strategis bagi diri saya jika saya diamanahkan nanti. Nah, baik sekali sahabat podcast. Nah, ini adalah politisi dan wakil rakyat yang dibutuhkan masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi kita harus support. Di DPD RI saja beliau sangat banyak membawa aspirasi dan saya tahu persis beliau juga men-push berbagai persoalan sampai kemarin yang menjadi polemik pernyataan Kanda yang akhirnya ramai. Iya benar. Nah, itulah tugas parlemen saya kira ya. Nah, baik Kanda. Saya kembali lagi soal ke rencana Kanda akan maju MPR RI ini kan. Tadi Kanda bilang ada perwakilan Barat, perwakilan Timur. Iya. Nah, kalau di perwakilan Timur, Kanda sudah meraba-raba seberapa besar dukungan Kanda ini? Tentunya di Timur 1 ini kan mulai dari Sulsel, Sulbar, Sulteng, Kalimantan, Pulau Kalimantan, bahkan ya Bali. Tentunya respon daripada senior saya sudah diberikan amanah sangat luar biasa. Oke. Dan saya bersyukur hari ini tinggal menjaga komunikasi politik yang harus saya bangun lagi kembali. Jika Februari ini tanggal 14 2024 diberikan amanah, tentunya saya langsung melakukan sebuah konsolidasi yang besar terhadap internal, sehingga memang amanah ini betul-betul saya menjaga, dan tekad saya untuk mengambil itu adalah bagaimana meyakinkan kepada teman-teman internal DPD sehingga betul-betul bekerja membawa aspirasi masyarakat, bukan hanya Sulawesi Tengah tetapi seluruh Indonesia, termasuk senior-senior saya yang berada di DPD. Kita harus menjaga apa keinginan-keinginan mereka, ya kita harus tampung aspirasi itu. Dan satu tekad saya tadi, itu untuk mempermudah saja berkomunikasi, dan itu adalah sebuah status yang bisa melangkah lebih baik lagi. Itu saja tujuan saya, nggak ada lagi yang tujuan lain, dan hanya ingin mempermudah membawa sebuah aspirasi, karena itu langsung ke presiden. Baik. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya presiden harus mendengar kita. Baik. Kalau begitu. Orang muda sekarang harus berbuat ini, harus tampil. Harus tampil. Orang Palu lagi, orang Sulawesi Tengah. Makanya satu kesyukuran, karena metode model ini yang harus saya dapatkan. Jadi kalau di Barat Timur 2, yaitu hari ini menjadi pimpinan DPD itu Pak Nono. Oke. Jadi mungkin ke depan ada Yoris yang akan tampil. Oke. Tetapi mereka kan kemarin sudah melakukan sebuah perhelatan dan sudah kelihatan
di saat bagaimana saya mendorong sebuah aspirasi itu kepada Tamsilindrum. Oke. Nah, kalau di Barat Satu ada Abdullah Putih. Oke. Itu sendiri yang hadir dan sudah kemarin bertarung kan kita bisa membaca situasi dan kondisi sebuah kekuatan teman-teman ini. Senior-senior saya tentunya ya bagaimana yang saya tahu tadi, saya bisa mendudukkan seorang Lanyala dan saya bisa mendudukkan seorang Fadil Muhammad. Metode inilah yang sudah saya ramu dan pegang dan saya mengetahui cara itu bagaimana bisa duduk di suatu pucuk pimpinan. Kalau di Barat 2 ya di situ ada Ibu Ratu Hemas, istrinya Sultan Hamengkubuwono. Tetapi hari ini beliau mendorong saya bahwa dukungan ya harus yang muda. Saya inginkan kepada adik saya Dinda Rahman untuk maju dulu. Tentunya saya dapat dukungan dari beliau. Oh, ini karpet merah ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik sekali Kanda, karena kita dibatasi waktu nih Kanda. Ya, mungkin di akhir diskusi, saya menyebutnya diskusi hari ini, karena saya banyak mendapat pengalaman dari Kanda Rahman. Saya menyebutnya Kanda Rahman. Mungkin di akhir podcast kita ini Kanda mau menyampaikan apa ke masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya mungkin juga orang-orang spesial, mungkin Bunda atau senior-senior lain, silakan ya. Terima kasih. Tentunya saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang telah memberikan amanah saya kepada diri saya sejak 2019 ke 2024. Tentunya insya Allah Februari ini saya sarankan kepada kita semua, kepada masyarakat, saudara-saudara saya, mangge saya ina tentunya betul-betul di saat 2024 14 Februari memilih orang yang betul-betul amanah, baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun sampai pusat. Tentunya harus benar-benar memilih orang yang tepat, yang punya kepedulian keterwakilan kita, yang punya betul-betul kepedulian tadi dan membawa aspirasi kita di saat kita memberikan amanah. Dan hari ini bahwasanya insya Allah jika amanah itu diberikan kepada diri saya 14 Februari 2024, tentunya tekad saya tadi bagaimana lebih mudah dan lebih ringan dan lebih enteng saya membawa sebuah aspirasi jika saya berada di pucuk pimpinan wakil ketua MPR RI. Tentunya insya Allah, dan harus gol dulu 2024 ini di Februari baru saya melangkah ke pimpinan MPR. So, luar biasa ini. Terima kasih Pak Kanda Abdurrahman Taha, Dr. Abdurrahman Taha SHMH. Lengkap saya sebut ini kan. Supaya orang tahu ya. Kanda dilihat anak muda, tapi ternyata kapabilitas itu tidak ada. Nah, itu saya sebutkan tadi gelarnya supaya ditahu bahwa Kanda ini juga selain muda tentu punya kapasitas yang perlu diperhitungkan di pusat, tentunya mewakili aspirasi Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih sahabat podcast atas kebersamaan Anda. Terima kasih sudah menonton live podcast pada sore hari ini bersama saya Roni Sandi dan narasumber Dr. Abdurrahman Taha SHMH. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikut dengan narasumber lain, tetap di podcast Palu. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai berjumpa lagi.